Yoho, apa kabar nakama semuanya? Kami harap di awal-awal bulan Ramadan ini kita semua bisa menjalaninya dengan penuh semangat, dengan penuh aktivitas yang produktif, dan tentunya bisa terus melakukan banyak kebaikan. Ya, kami harap di 2021 ini benar-benar menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Mengenai manga One Piece, di video sebelumnya kami sudah membahas tentang Monkey D. Luffy. Dan kali ini kami ingin membahas si bocah jabrik yang bernama Kid. Kami ingin membicarakan mengenai potensi Kid ke depannya, dan tentunya tentang apakah ia memiliki haki raja atau tidak. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Di awal-awal cerita One Piece, Rayleigh menjelaskan bahwa hanya segelintir orang saja yang memiliki haki raja. Bahkan hanya 1 dari 1 juta orang saja yang bisa memiliki haki raja. Sehingga jelas hal ini merupakan haki yang spesial. Awalnya demonstrasi haki raja digunakan untuk mengintimidasi lawan. Bahkan Angkatan Laut menganggap Hoshoku Haki sebagai kekuatan yang amat berbahaya. Padahal jika kita tarik ke belakang, haki raja hanya berguna untuk membuat pingsan kroco-kroco. Tapi kok bisa Angkatan Laut sampai sebegitu seriusnya ketika ada yang bisa membangkitkan haki raja? Terutama Sengoku. Ketika Luffy berhasil mengaktifkan haki rajanya, Sengoku sangat terkejut melihat Luffy. Dan mungkin ini memang sudah direncanakan oleh Eiichiro Oda, bahwa haki raja memiliki potensi yang sangat berguna bagi penggunanya. Jika ditotal selama serial ini ada 16 orang yang memiliki haki raja. Dan pertanyaannya, apakah Kid memiliki haki raja? Jawabannya ada. Justru Kid memiliki Hoshoku Haki ini langsung dikonfirmasi oleh Kaido ketika Kaido berhasil memukul telak Luffy pada saat awal-awal cerita Wano Kuni. Yang tersisa di Onigashima. Setelah melakukan rencana yang gila-gilaan itu, Law, Kid, Zoro, dan Killer berniat untuk memisahkan mereka berdua. Namun ternyata mereka gagal untuk menjatuhkan Big Mom ke laut. Yang mana tentu saja untuk memisahkan para iblis seperti Big Mom dan Kaido ini ada sesuatu yang harus dibayar oleh para protagonis. Dan mungkin bayaran terbesarnya adalah personil petarung yang harus turun panggung. Roronoa Zoro jelas-jelas sudah tidak bisa ikut bertarung lagi. Ia menahan serangan kedua Yonko sendirian. Dan juga ia masih mampu menebas Kaido hingga memberikan luka yang berbekas. Sehingga menurut kami, untuk seukuran pria yang babak belur, serangan Zoro ini masih terbilang serangan yang cukup diacungi jempol. Namun sebagai gantinya, Zoro saat ini sudah tidak bisa ikut dalam pertempuran. Dan teruntuk Trafalgar Law saat ini memiliki luka yang cukup parah. Ya, tugas Law saat ini hanyalah sebagai support. Sepertinya ia juga akan meninggalkan pertandingan. Hal ini dikatakan oleh Luffy pada chapter 1010 lembaran ke-18. Di sana Luffy berkata, "Zoro, Travi, terima kasih sudah melindungiku sekarang. Kalian turunlah ke bawah." Yap, di sini Luffy tidak hanya menyuruh Law untuk menurunkan Zoro, melainkan menyuruh Law juga untuk turun. Oh ya, panel manga yang kami gunakan di sini adalah panel manga dari Manga Plus, sehingga ini merupakan translate resmi. Dan teruntuk Kid serta Killer, mereka pada chapter 1010 dengan bersemangat mengatakan bahwa merekalah orang yang akan menghadapi Big Mom. Sehingga sekarang muncullah pertanyaan, seberapakah kuatkah Kid si jabrik? Kami yakin beberapa orang kecewa dengan Kid, atau beberapa orang menganggap Kid hanyalah orang yang banyak omong saja. Dan sejujurnya, kami juga merasakan hal yang sama. Sejauh arc Wano Kuni berjalan, terutama di babak ketiga ketika perang di Onigashima ini dimulai, Kid adalah pria yang paling besar bibirnya. Dan sejauh cerita ini berjalan, Kid masih belum bersinar dalam cerita ini. Bahkan di chapter 1009, ketika Big Mom berada di hadapannya,
Kid menggunakan kemampuannya untuk menyerang Big Mom menggunakan panah besi. Namun panah tersebut ternyata tidak mempan terhadap Big Mom. Sekarang inilah yang kami pikirkan. Kita tidak bisa membandingkan 3 supernova ini, yakni Luffy, Law, dan Kid secara apple to apple. Baik Kid, Law, dan Luffy memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mari kita analisis lebih dalam. Law adalah seorang pria otodidak yang bisa menyerang menggunakan buah setannya. Buah setan Law adalah buah setan yang sangat overpower. Buah setannya tersebut bahkan dihargai sebesar 5 miliar berry. Dan kita bisa melihat bahwa Law bisa menyerang dan menghancurkan organ bagian dalam musuh menggunakan buah setannya. Sedangkan Luffy memiliki buah setan yang sejujurnya kurang berguna, yakni karet. Wow, karet. Dengan buah setan karet ini, apa yang bisa kita lakukan? Yakni memanjang dan mungkin menjadi penanda manakah nasi goreng yang pedas dan yang tidak. Tapi Luffy memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Kid serta Law, yakni Luffy dilatih oleh 2 guru yang mengerti tentang haki secara mendalam, yakni oleh Rayleigh sang tangan kanan Raja Bajak Laut, serta kakek Hyogoro yang mengerti tentang haki Ryuo. Lalu Kid, ia memiliki buah setan magnet yang membuat ia bisa mengumpulkan besi dan menjadikannya senjata untuk menyerang. Kid juga bisa membuat armor dari buah setannya tersebut, yang mana dibanding Law maupun Luffy, buah setan Kid ini sangat cocok untuk menyerang secara fisik. Dan ada beberapa kemungkinan yang terpikirkan mengenai perkembangan Kid. Yang pertama adalah Kid adalah karakter yang bisa melukai Big Mom dengan kekuatan buah setannya. Kami masih sedikit ragu jika Kid bisa menguasai haki Ryuo, karena Luffy yang memiliki guru saja membutuhkan waktu berhari-hari untuk menguasainya. Dan Zoro yang mana Enma memaksa tubuhnya untuk mengeluarkan haki Ryuo saja, Zoro belum mampu menguasai haki Ryuo. Dan Kid, sejauh dari data yang kita punya, ia bahkan tidak mengenal dengan yang namanya haki Ryuo. Kid selama pertarungan diperlihatkan sangat berpengaruh dengan besi-besi yang ia kumpulkan. Dan inilah yang terbesit di pikiran kami. Di chapter 1010, kita diberitahu bahwa melapisi serangan dengan haki raja akan membuat serangan menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Dan di praktek chapter 1010, kita melihat bahwa Luffy menggunakan haki Ryuo yang dilapisi dengan haki raja. Dan itu menghasilkan serangan yang gila-gilaan. Tapi apa jadinya jika haki raja ini digunakan untuk melapisi serangan milik Kid? Kami sudah menjelaskan sebelumnya bahwa Luffy adalah pemakan buah setan karet, yang mana tentunya karet sendiri sejujurnya tidak cocok untuk pertarungan secara fisik, sehingga mungkin wajar jika Eiichiro Oda memunculkan plot di mana Luffy bisa menghancurkan dari dalam. Lalu bagaimana dengan Kid? Kami pikir Kid tidak akan menggunakan konsep yang sama seperti Luffy. Kid dianugerahi buah setan yang sangat cocok untuk bergelut. Buah setannya ini sangat cocok untuk melukai orang secara fisik, sehingga akan sangat disayangkan jika ia melukai tanpa menyentuh. Sehingga kami pikir, bagaimana jika haki raja milik Kid akan menuju ke level yang sama seperti Luffy, hingga pada akhirnya Kid bisa melapisi serangan-serangannya itu menggunakan haki raja dan menghasilkan serangan yang maksimal untuk melukai Yonko Big Mom. Luffy dan Kid adalah rival yang tercipta pada arc Sabaody. Dan dari seluruh supernova, persaingan dua orang ini digambarkan jelas oleh Eiichiro Oda. Dan biasanya dalam banyak cerita, jika ada rival tersebut biasanya akan sampai pada titik yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Mungkin contoh mudahnya adalah seperti Naruto dan Sasuke. Naruto dan Sasuke adalah rival abadi yang bisa mencapai titik hebat dengan caranya masing-masing. Lalu ada kemungkinan yang kedua, yakni mengenai bagaimana Kid berkembang, yakni di mana Kid bisa mencapai titik awakening buah setannya. Ya, sejujurnya
Konsep awakeningnya juga bisa dikaitkan dengan konsep pelapisan haki raja seperti tadi. Sehingga kesimpulannya, kami pikir Eiichiro Oda akan menaruh plot yang mirip namun berbeda pada Kid. Dengan haki raja yang ia miliki, kami yakin ia bisa mencapai titik di mana bisa melapisi serangan menggunakan haki raja. Dan prestasi yang sedari dulu kami sukai dari Kid adalah ia sudah mengacau di 3 dari 4 Yonko dan masih hidup hingga sekarang. Yang kami pikir setidaknya dari 3 atau 4 Yonko itu, Kid mengalami yang namanya antara hidup dan mati. Jika Luffy menggunakan haki rajanya untuk memperkuat serangan haki Ryuo, maka Kid menggunakan haki rajanya untuk memperkuat serangan besi yang dimilikinya. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.